Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan lisan tapi berat di timbangan amal kebaikan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Wa nuqaddisu lak nunazzihuka amma la yaliqu bika falla muzaidatun wal jumlatu halun ay fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf. Kami mestinya yang lebih patut menjadi pemimpin di muka bumi, kata malaikat. Qala ta'ala, tapi Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, minal maslahati fi istikhlafi adama, yaitu kemaslahatan kenapa aku menjadikan Nabi Adam pemimpin di muka bumi. Wa anna zurriyatahu fihim al-muti' wal 'asi fayadharu al-'adlu bainahum faqalu la yakhluqu rabbuna khalqan akrama 'alaihi minna wala 'alama lisabqina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu fa khalaqallahu ta'ala Adam min adimil ardi ay wajhiha bi an qabata minha qabdatan min jami'i alwaniha wa ujinat bil miyahil mukhtalifah wa sawahu wa nafakha fihi ruh fasara hayawanan hassasan ba'da an kana jamadan. Wa 'allama Adam al-asma'a ay asma'al musammayat kullaha khatta al-qas'ah wal qusay'ah wal faswah wal fasiyah wal mighrafah bi an alqa fi qalbihi ilmaha summa araduhum ay al-musammayat wa fihi taglibul uqala ala al-malaikati faqala lahum tabkitan ambiuni akhbiruni bi asma'i haula'il musammayat in kuntum sadiqin fi anni la akhluqu a'lama minkum aw annakum ahaqqu bil khilafah wa jawabu syarti dalla alaihi ma qablahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Kemudian semua yang ada namanya itu ditanyakan kepada malaikat. Malaikat, Allah berfirman, tolong aku kasih tahu apa nama-nama barang-barang ini. Jika kamu benar lebih tepat untuk menjadi pemimpin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijak. Akhirnya malaikat mengakui kenapa Allah lebih menjadikan Nabi Adam sebagai pemimpin di muka bumi. Qalu subhanaka tanzihan laka anil i'tirad alaika la ilma lana illa ma 'allamtana iyyahu innaka anta ta'kidun lil kafi al alimul hakim. Allah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allazi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi, yaitu zat yang segala sesuatu tidak keluar dari pengetahuannya Allah dan hikmah Allah. Apapun yang ada di muka bumi ini Allah tahu, dan Allah yang ngatur dengan hikmahnya, dengan penuh kebijaksanaan, karena Allah Al-Hakim, ya. Allah yang Maha bijaksana, ya. Maka ayat ini kalau dibaca, ya, kalau mau ceramah, Gak usah takut. bicara di muka umum, kalau mau mengajar, insya Allah diberi kelancaran, diberi kemudahan, ya, diberinya inspirasi, tidak habis materi dan bahan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala ya Adamu ambihum ay al malaikat bi asma'ihim ay al musammayat
fasama kulla syai'in biismihi wa dzakara hikmatahu allati khuliqa laha falamma amba'ahum bi asma'ihim qala ta'ala lahum mubikhan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ma ghaba fihima wa a'lamu ma tubduna tuzhiruna min qawlikum ataj'alu fiha ila akhiri wa ma kuntum taktumun tusirruna min qawlikum la yakhluqa akrama alaihi minna wa la a'lama wazkur wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah berfirman, wahai Nabi Adam, kasih tahu para malaikat nama-nama barang-barang tersebut. Ketika Nabi Adam ngasih tahu para malaikat nama-nama barang-barang tersebut, Allah berfirman, apakah aku tidak berkata kepadamu bahwa aku mengetahui apa-apa yang tersembunyi di langit dan bumi, aku mengetahui apa-apa yang nampak dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Nah itulah alasan kenapa manusia kemudian dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, maka mereka para malaikat bersujud kecuali iblis. Dia tidak mau dan sombong, dan dia tergolong orang-orang yang kafir. Jadi sombong itu usianya sudah setua usia manusia, karena manusia pertama ada, Nabi Adam, itu kesombongan sudah ada dari siapa? Dari iblis ya. Jadi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan ya. Apa itu kesombongan? Kesombongan itu artinya adalah isti'zamun nafas wastihqaril ghair. Menganggap diri agung, menganggap diri besar, menganggap diri baik, wastihqaril ghair, dan menghina atau meremehkan orang lain. Nah, itu wabatarul haq, juga tidak mau menerima kebenaran ya. Nah, itu. Maka kita harus menghilangkan kesombongan dalam diri kita ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama ay uzkur iz qulna lil malaikati isjudu li adama sujuda tahiyatin bil inhina. Jadi sujudnya itu sujud menghormat, bukan sujud menyembah, karena yang patut kita bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblisa huwa abul jin kana bainal malaikati aba imtana aminas sujud wastakbara ay takabbara anhu wa qala ana khairu minhu. Setan, iblis ketika disuruh menyembah, menghormat, disuruh bersujud menghormat kepada Nabi Adam, disuruh bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau, dia sombong ya. Dia berkata ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam, wa kana minal kafirin fi ilmillah. Jadi orang sombong itu muncul yang namanya ananiyin ya, keakuannya, saya ini lebih baik, saya right? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Aku mengatakan, wahai Adam, menempatlah kamu dan istrimu di surga, makanlah sekehendakmu, tapi jangan berusaha mendekati pohon ini karena kamu akan tergolong orang-orang yang zalim. Akhirnya keduanya dipelesetkan oleh setan ya dari surga. Akhirnya keduanya diturunkan ke muka bumi ya. Itu. Wa qulna ya Adam uskun anta ta'kidun lidzamir al-mustatir liyutaf alaihi wa zawjuka Hawa bil mat wa kana khalquhuma min dil'ihil aisar al-jannah wa kula minha aklan ragadan wasi'an la hajra fi haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah bil akli minha wa hiya al-hintatu awil karamu aw ghairuhuma fatakuna fatasira minaz zalimin ay al-asin fa'azallahuma syaitan iblis azhabahuma
wa fi qira'atin fa'azalahuma nakhahuma anha ay al-jannah bi an qala lahuma hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billah innahu lahuma laminan nasihin fa'akala minha fa'akhrajahuma mimma kana fi minan na'im. Akhirnya keduanya, Nabi Adam dan Ibu Hawa, turun dari surga menuju dunia. Wa qulna habitu ilal ardi ay antuma bimashtamaltum alaihi min dzurriyyatikuma ba'dukum ba'du dzurriyyah li ba'din aduwwun min dzulmi ba'dikum ba'da walakum fil ardi mustaqarrun mawdi'u qararin wa mata'un ma tatamatta'una bihi min nabatiha ila hinin waqti inqidha'i ajalikum fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Akhirnya Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, kemudian bertobat. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin alhamahu iyyaha wa fi qira'atin binasbi Adama wa raf'i kalimatin ay ja'ahu wa hiya rabbana zalamna anfusana al-ayat fada'a biha. Nabi Adam berdoa dengan redaksi doa tersebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi qabila taubatahu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu huwa tawwabur rahim ala ibadihi ar-rahim bihim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya, Maha penyayang. Qulna habitu minha al-jannah jami'ah. Aku berkata, turunlah dari surga semuanya. Karrarahu liyu'tafa alaih. Fa imma yadiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya bani Israila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Maka Nabi Adam semula di surga diturunkan di bumi, maka bagaimana kita juga setelah di bumi ini bisa kembali ke surga lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ada kalanya datang kepadamu dariku petunjuk. Barang siapa mengikuti petunjukku maka dia tidak takut, dia tidak susah ya. Fa imma fihi idghamu nuni'in asyartiyah fima az-zaidah ya'tiyannakum minni huda kitabun wa rasulun. Yang dimaksud petunjuk yaitu adalah Al-Quran dan hadis, kitab dan rasul. Faman tabi'a hudaya fa'amana bi wa amila bi ta'ati. Barang siapa mengikuti petunjukku, dia beriman kepadaku, taat kepadaku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak takut, dia tidak susah. Fil akhirat bi ayyadkhulul al-jannah, maka dia akan masuk surga. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina kutubina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayatku, mereka itulah penghuni neraka, mereka abadi di sana. Makisuna abadan la yafnun wa la yakhrujun. Ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, auladu Ya'qub, yaitu anak cucu Nabi Ya'qub. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kamu sekalian. Ay ala abaikum minal inja min fir'aun wa falakil bahri wa tazlilil ghamam wa ghairi dzalika bi an tashkuruha bi ta'atih wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku alladzi ahadtuhu ilaikum minal iman bi Muhammadin ufi bi ahdikum, maka aku akan memenuhi janji kepadamu alladzi ahadtu ilaikum minas sawab alaihi bidukhulil jannah wa iyaya farhabun, kepadakulah kamu hendaknya takut. Khafuni fi tarkil wafa bihi duna ghairi,
wa aminu bima anzaltu minal qur'ani musaddiqan lima ma'akum minat taurati bimuwafaqatihi lahu fit tauhid wan nubuwat. Berimanlah kepada Al-Quran yang aku turunkan dan hendaknya engkau membenarkan apa-apa yang berada bersamamu, yaitu Taurat, karena kesesuaian antara Taurat dan Al-Quran dalam mengajak untuk mengesahkan Allah dan dalam keterangan seputar kenabian. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengkufuri Al-Quran. Min ahlil kitab li'anna khalfakum taba'un lakum fa'ismuhum alaikum wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun, janganlah kamu membeli ayatku dengan harga yang sedikit. Tastabdilu bi ayati allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin. Misalnya di dalam kitab Taurat diterangkan akan ada nabi di akhir zaman namanya Nabi Muhammad, tapi itu kemudian tidak kamu ajarkan kepada kaummu. Jangan. Samanan qalila iwadun yasira minad dunya, hanya karena kepingin mendapatkan harga yang sedikit dari dunia. Aila taktumuha khaufa fawatima ta'khuzunahu min safalatikum wa iya ya fattakun, dan kepadaku lah hendaknya kamu bertakwa. Khafuni fi dzalika duna ghairi, tidak kepada selain aku. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, dan juga kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Laksanakan sholat, bayarlah zakat, rukuklah bareng orang-orang yang rukuk. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Wala talbisu ay takhlitu al-haqqa alladhi anzaltu alaikum bil batil alladhi taftarunahu wala taktumu al-haqqa na'ta Muhammadin. Kamu jangan menyembunyikan kebenaran, yaitu tentang sifat Nabi Muhammad yang sebenarnya itu ada keterangannya dalam kitabmu tapi tidak kamu ajarkan. Wa antum ta'lamun annahu haq wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Shallu ma'al musallin, sholatlah bersama orang yang sholat, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat. Wa nazala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna li aqribaihim al-muslimin isbitu ala dini Muhammadin fa innahu haq atamuruna an-nasa bil birri bil imani bi Muhammadin wa tansawna anfusakum tatrukunaha fala ta'murunaha bihi wa antum tatluna al-kitab at-taurat wa fiha al-wa'id ala mukhalafatil qaul al-amal afala ta'kilun su'a fi'likum fatarji'una fajumlatun nisyan mahallul istifham al-inkari. Diturunkan kepada ulama Yahudi ketika mereka mengatakan kepada saudaranya yang muslim, tetaplah kamu berada dalam agama Nabi Muhammad karena agama Nabi Muhammad itu adalah benar. Turunlah ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu memerintahkan kepada manusia dengan kebaikan sementara kamu melalaikan dirimu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir ya? Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kunci menjalani hidup sabar, sholat ya. Wasta'inu ay utlubu al-ma'una ta'ala umurikum bisabri al-habsu linnafsi ala ma takrahu. Sabar itu apa? Menahan diri menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, itu sabar. Wa sholat afroda bizikri ta'ziman li sya'niha. Kenapa sholat secara khusus disebutkan? Karena mengingat saking pentingnya sholat. Wa fil hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun badara ila sholat. Rasulullah kalau dihadapkan pada permasalahan yang berat,
beliau sholat. Wakila al-khitabu lil yahudi lamma aqahum anil iman asyarahu wa hubbur riyasah fa'umiru bisabri wa huwa asawum li'annahu yuksiru asyahwat wa sholat li'annaha turisu al-khusyu' wa tungfi al-kibra. Sholat itu bisa mengantarkan kepada khusyuk dan menghilangkan kesombongan. Karena dengan sujud, kepala anggota yang mulia ditaruh sejajar dengan kaki anggota yang paling bawah. Ini mengajarkan untuk kita tidak sombong, mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Wa innaha as-salat lakabiratun sakilatun illa 'alal khashiin as-sakinina ila ta'at alladzina yazunnuna yuqinuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'si wa annahum ilaihi raji'un fil akhirati fayujazihim. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya dengan dibangkitkan dari kubur, dan mereka akan kembali kepada Allah di akhirat dan Allah akan membalas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Aminah Abah dari Banyuwangi, tinggal di Taipei. Pertanyaan seperti ini. Beberapa waktu yang lalu di Taiwan ini hadir Habib Anis. Teman saya ini tidak pernah, maksudnya selama ini nggak memperhatikan kalau keberadaan Habib itu siapa gitu. Nah, dia bertanya sebenarnya Habib itu siapa? Apakah orang Arab yang datang ke Indonesia itu semua habaib? Habib itu siapa, terus Syed itu siapa, dan Syarifah itu siapa. Kalau habaib itu Dzurriyyah Rasulullah, terus dia bertanya lagi, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak bergelar habaib? Pertanyaan yang selanjutnya, Syekh itu apa dan siapa yang memberi gelar Syekh? Seperti guru-guru kami yang di Indonesia ini juga banyak yang bergelar Syekh. Demikian pertanyaan dari saya, Abah. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Sutri Abah dari Banyuwangi juga. Pertanyaan saya begini. Kita tuh kalau sholat fardu maghrib itu setelah saya sujud itu saya terperanjat kaki saya sakit kayak gitu, tapi tetap sholat gitu. Tapi terperanjat itu boleh atau sah atau tidak, itu pertanyaan dari saya. Apa harus diulangi lagi, apa itu aja boleh atau tidak? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan sampun. Monggo Abah, pertanyaannya dijawab. Monggo. Persilakan. Habib itu artinya orang yang dicintai, ya, atau orang yang mencintai atau orang yang dicintai. Nah, di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah itu artinya organisasi Bani Alawi yang mencatat silsilah dan nasab kalangan para habaib, ya, yaitu keturunan Rasulullah dari jalur Hasan Husain, ya, yang tercatat itu tidak semua orang Arab itu keturunan Rasulullah, ya. Itu maka kemudian yang masih punya darah nyambung kepada Rasulullah itu sering disebut Habib atau juga Sayyid, ya. Itu. Kalau perempuan kemudian Syarifah, ya. Syarif
laki-laki atau syarifah oleh perempuan. Jadi di antara hadis Nabi alimu auladakum ala salasi khisal hubin nabiyikum wa ahli wa tilawat Quran. Ajarilah anak-anakmu 3 hal, yaitu mencintai ahli baitku, hubbu nabiyikum wa ahli baitihi, mencintai nabimu, ahli baitnya, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, ya. Itu jadi tidak semua keturunan Arab itu kalangan habaib, tidak, hanya orang-orang khusus saja yang tercatat di Rabithah Al-Alawiyah itu yang disebut Habib. Nah, itu kemudian Syarifah berarti yang keturunan Rasulullah dari kalangan perempuan, ya, gitu. Itu Habib, Syarifah. Kemudian apalagi tadi pertanyaan, sudah itu saja. Ada lagi yang lain tidak ya? Ya, ada Bang. Kenapa tidak bergelar, Bang? Tidak bergelar. Oh gitu ya. Abdul Qadir Al-Jilani kalau kita melihat sanadnya itu masih nyambung kepada Rasulullah, ya. Masih nyambung kepada Rasulullah, ya. Jadi itu Pengalaman yang ngomong kayak. Biasanya yang menyebut Habib itu memang muhibbinnya, yaitu para pecintanya, para pengikutnya itu. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya keturunan. Kalau kita melihat nasabnya masih nyambung. Tapi beliau juga sudah banyak lakopnya, julukan-julukan, nama terhormatnya, ya, mulai Sultanul Aulia, ya, pimpinan para wali, ya, sudah banyak, ya, itu. Kemudian siapa sesungguhnya yang disebut syekh, ya? Syekh itu ya orang yang alim, orang yang akhlaknya bagus, ya. Nah, kalau arti sesungguhnya syekh itu artinya orang yang tua, orang yang sepuh, ya. Tapi di kalangan kita yang namanya syekh itu tidak hanya tua, tidak hanya sepuh, tapi tua ilmunya, tua akhlaknya mendalam, ilmunya begitu. Itu jadi sehingga walaupun kadang ada anak muda tapi alim, akhlaknya bagus, kadang juga dipanggil syekh, ya. Tidak mesti tua tapi kalau enggak berilmu, akhlaknya enggak bagus juga tidak disebut syekh, ya. Kalau syekh itu biasanya alim, akhlaknya bagus, ya. Kemudian juga diakui oleh masyarakat, ya. Kadang ada yang julukannya itu Syekhul Masyayikh, syekhnya para syekh. Kenapa? Karena murid-muridnya banyak jadi orang-orang alim, ya, seperti Kiai Hasyim Asy'ari Jombang itu kan disebut Hadratus Syekh, ya. Karena apa? Karena muridnya alim-alim, banyak jadi kiai, banyak jadi ulama. Begitu Ibu, bisa dipahami? Baik, insyaallah, monggo tulip, jangan ditinggal. Pertanyaan kedua, saya sholat kemudian terperanjat. Apakah terperanjat ini membatalkan sholat? Membatalkan sholat itu salah suharokatin mutawaliyatin au harokatun wahidah mufritoh, ya. Jadi yang membatalkan sholat itu adalah 3 kali gerakan yang berturut-turut atau 1 kali gerakan yang berlebihan. Terperanjat itu kan paling megur seret ini, kaget, aduh, moro-moro sakit, moro-moro kecedit gitu. Kalau tidak yang mufritoh, tidak yang berlebihan sampai geraknya kayak apa, mengaduh sampai muling-muling, sampai gulung-gulung, ya tidak sampai membatalkan kalau hanya terperanjat karena sakit. Kalau dalam fikih itu kan yang membatalkan salah harokatin mutawaliyatin au harokatun wahidah mufritoh, 3 kali gerakan yang berturut-turut atau 1 kali gerakan tapi nemen itu kanter.
Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adhan wa rizqi wal futuhati abasidul ladhi absutu rizqa lima yasha wa bisud alaina rizqan wasan min kulli jihatin min khazani ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bima di fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna ladana talamidatul midatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyuhna liswalidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Sebelum ditutup saya bacakan nasabnya Syabdul Qadir sampai kepada Sayyidina Ali Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Soleh Musa Jangki Dausat bin Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Asani bin Abdillah Asani bin Musa Al-Jun bin Abdillah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa ibni Fatimah Az-Zahra Il-Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul. Itu jadi Abdul Qadir Al-Jailani itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyid Hasan dari Sayyidina Ali dan Ibu Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.